Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan Umi Mariza. Kali ini Umi bikin materi IPAS untuk kelas 4 SD karena si Un mau belajar. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bagian-bagian tumbuhan ya. Simak terus ya videonya sampai selesai. Nah, jadi yang mau kita pelajari hari ini adalah akar, batang, dan daun ya. Walaupun di sini ada 5, cuma Umi batasi aja sampai ke daun. Jadi kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan yang terkait dengan akar, batang, dan daun. Jadi disimak sampai selesai videonya. Nah, jadi untuk bagian-bagian tumbuhan seperti yang Umi sebutkan di awal, ada batang, ada daun, ada akar dan setelah tiga materi ini kita bahas, nanti baru kita lihat bunga dan buah ya. Jadi ini dia batang, bagian-bagian tumbuhannya yang akan kita bahas tuh batang, daun, dan akar. Kita lihat yang pertama, bagian tumbuhan yaitu akar. Jadi salah satu bagian dari tumbuhan adalah akar. Nah, kenapa harus ada akar? Apa fungsinya akar? Akar itu biar tumbuhan bisa berdiri. Kalau sama manusia itu kalau kita analogikan sama manusia, jadi dia kayak kaki. Jadi dia memperkokoh berdirinya tumbuhan. Terus akar ini juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Karena akar kan ada di dalam tanah. Jadi fungsinya itu mencari sumber makanan, mineral, dan juga air. Nah, fungsi yang ketiga, fungsinya mengangkut zat makanan dari dalam tanah biar semua bagian tumbuhan itu dapat makanan. Jadi mengangkut zat makanan ya. Dan fungsi yang berikutnya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Baiklah, karena anak saya ini rada-rada bingung jenis-jenis akar nih ya, dikasih jenis akar dan juga gambarnya. Jadi untuk jenis-jenis akar ini hanya ada 2 ya. Yang pertama akar serabut, kemudian yang kedua adalah akar tunggang. Akar serabut itu punya cabang yang kecil-kecil dan biasanya tidak terlalu dalam. Contohnya akar serabut ini ada pada tanaman jagung, terus ada pada tanaman apa lagi ya? Pada tanaman apa ya? Kok Umi lupa? Ya intinya dia tuh tidak terlalu dalam ya di dalam tanah dan yang paling lekat di ingatan Umi saat ini yaitu tanaman jagung. Selanjutnya ada akar tunggang, bukan tunggal ya, tapi akar tunggang. Jadi akar tunggang ini adalah akar yang bercabang kuat dan besar. Biasanya akar tunggang ini yang punya adalah pohon-pohon. Tuh yang di depan rumah ada pohon mangga, ada pohon jeruk, terus ada pohon apalagi ya, pohon jambu. Nah, kalau akarnya gede-gede dan agak dalam itu disebut dengan akar tunggang. Nah, udah selesai ya untuk bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Jadi, supaya tidak lupa, akar itu seperti kaki kalau di manusia. Dia memperkokoh berdirinya tumbuhan. Dia juga berfungsi untuk mencari air dan zat hara di dalam tumbuhan, di dalam tanah maksudnya ya. Dan zat hara dan air itu, mineral-mineral itu kemudian diangkutlah ya, ditransfer ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, kita tinggalkan dulu akar yang tadi punya akar serabut dan akar tunggang. Sekarang kita masuk bagian yang kedua yaitu batang ya. Jadi batang ini adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Jadi batang itu penghubung antara akar dan daun ya, dan fungsinya itu seperti badan. Kalau di manusia itu sama seperti badan. Apa fungsinya? Tempat daun, tempat bunga, tempat buah ya kan. Terus dia juga membawa makanan
dari akar ke seluruh bagian tumbuhan dan juga ikut menyokong berdirinya tumbuhan. Jadi seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis batang sama tuh kayak tadi yang ada pada akar ya. Kalau akar ada dua, ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, batang ini juga ada dua jenis. Ada batang berkayu dan ada batang basah. Kalau batang berkayu itu bentuknya keras dan kaku. Biasanya tuh dia berkayu ya, berkayu kayak batang jambu, batang mangga, batang jeruk, batang durian, batang jati. Nah, itu contohnya. Dan ada juga batang basah jenis yang kedua. Nah, batang basah ini biasanya batangnya lunak, mudah patah. Karena apa? Karena mengandung banyak sekali air. Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat satu persatu ya, Rindu. Batang berkayu itu, Rindu, dia punya yang namanya kambium. Kambium itu fungsinya biar batangnya bisa tumbuh besar. Kambium ya, biar batangnya bisa tumbuh besar. Terus di dalam batang juga ada namanya silem, pembuluh silem. Silem ini apa? Fungsinya itu untuk mengangkut mineral, air, dan zat hara dari akar ke daun. Terus ada juga namanya floem. Kalau dibacanya tuh flum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengangkut hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi dalam batang berkayu itu ada kambium ya. Kambium ini fungsinya tadi untuk memperbesar, kemudian ada silem, dan ada juga flum. Selanjutnya kita lihat nih batang basah. Batang namanya saja batang basah, berarti batangnya itu lunak karena banyak air, mudah roboh, mudah patah. Contohnya apa? Kayak batang toge, batang serai, batang jagung, pacar Cina, semua yang lunak-lunak ya. Kayak apa ya? Contohnya yang lain, kayak apa tuh yang di depan tuh? Lidah mertua. Pokoknya semua yang sifatnya mengandung banyak air itu batang basah. Oke, kita tinggalkan akar, kita tinggalkan juga batang membatang. Selanjutnya kita lihat bagian tumbuhan berikutnya yaitu daun. Daun itu rata-rata biasanya ya di daerah kita, di daerah tropis, warnanya hijau. Kenapa warnanya hijau? Karena mengandung klorofil. Ya, karena mengandung klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun. Klorofil ini sendiri terdapat dalam kloroplas. Kloroplas itu berfungsi untuk menyerap energi matahari yang bisa kita gunakan dalam proses fotosintesis. Nah, nanti setelah ini kita juga akan melihat apa sih proses fotosintesis. Nah, ngomong-ngomong tentang daun ini jenisnya banyak sekali ya. Jadi kok batang sih? Jadi jenis-jenis daun ini ada yang menyirip, ada daun melengkung, ada daun sejajar, ada daun yang menjari. Daun menyirip ini rindu senja adalah daun yang bentuknya melengkung dan tidak lebar. Tuh gambarnya ada. Misalkan daun jeruk, daun kates, kok daun kates, salah. Daun kates itu daun menjari ya. Daun durian, daun mangga, kemudian daun apa lagi ya? Daun jeruk, ya kan? Daun serikaya. Nah, semua daun yang melengkung dan tidak lebar, memanjang seperti yang digambar itu adalah daun menyirip. Kemudian ada lagi daun yang melengkung. Melengkung itu bentuknya bulat dan lebar. Contohnya daun sirih, daun jarak. Kok daun jarak? Daun jarak kan daun menjari ya. Karena bentuknya kayak jari. Ya, jadi untuk daun melengkung ini daun sirih sama daun eceng gondok karena bentuknya kan agak bulat dan lebar. Terus ada lagi daun sejajar. Biasanya daun ini tuh lurus dan memanjang. Contohnya daun ilalang, daun jagung, daun tebu, daun jahe. Itu contoh-contoh daun sejajar. Dan daun menjari. Nah, berapa kali tadi?
Umi salah sebut ya. Jadi daun menjari itu namanya saja menjari, berarti bentuknya seperti jari. Nah, apa saja contohnya? Daun ubi, daun wortel, daun pepaya, ya. Terus daun jarak, itu beberapa contoh dari daun menjari. Nah, tadi Umi sempat menyebutkan proses fotosintesis. Aduh, suara motor ini mengganggu sekali ya. Di fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah suatu proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air atau H2O, dan karbon dioksida CO2 ya. Hasil dari fotosintesis ini berupa oksigen dan karbohidrat. Ingat rindu, karbohidrat ini nama lainnya juga adalah glukosa. Kenapa glukosa? Karena dia manis. Dia adalah zat gula. Baiklah, proses fotosintesis ini bermula dari daun yang memiliki stomata itu menyerap CO2. Kemudian akar itu menyerap air. Dan klorofil atau zat hijau daun yang ada di tumbuhan itu menyerap sinar matahari. Nah, sinar matahari ini kemudian merubah air, merubah CO2 tadi menjadi oksigen dan menjadi makanan-makanan seperti karbohidrat atau glukosa tadi. Seperti itu sederhananya proses fotosintesis. Terima kasih ya. Setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana bukan manfaat ya. Setelah ini kita belajar apa ya? Oh iya, perkembangbiakan tumbuhan. Sampai jumpa.